Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam telekonferensi Pang Injil. Tema khusus yang akan kita bicarakan kali ini adalah proses pembimbingan lengkap dari orang percaya menjadi abdi yang dapat dipercaya. Tujuannya memperlengkapi setiap orang percaya, tim, jemaah, pelayan, pembicara, pengajar, pembimbing, dan pekerja bagi kerajaan Allah, agar terampil mengabdi tepat seperti perintah Allah dan dapat mengakhiri dengan baik perlombaan iman dalam Al-Masih. Dunia telah kehilangan terang Allah akibat dosa. Meskipun demikian, terang Allah telah datang ke dalam dunia agar dosa dapat diperlihatkan atau dinyatakan. Tujuannya agar manusia yang melihat terang yang dari Allah itu menjadi sadar dan mudah-mudahan mereka meninggalkan dosa dan datang kepada terang. Tetapi manusia yang menolak terang Allah berada di bawah kuasa dosa. Setiap orang yang dikuasai dosa akan lebih memilih tinggal dalam kegelapan daripada terang. Itu sebabnya telah disabdakan demikian, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang itu, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Manusia yang memilih tinggal dalam kegelapan adalah mereka yang menolak terang Allah. Siapakah terang Allah itu? Isa kembali bersabda kepada orang banyak itu, "Akulah terang dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup." Terang yang datang dari Allah itu adalah kalam atau firman Allah. Kalam itu telah menjadi manusia lalu tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai sang anak tunggal yang datang dari sang Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Kedatangan terang ke dalam dunia bukanlah kejutan yang mendadak, melainkan dengan proses yang berabad-abad. Allah telah berbicara dalam kesetiaan kepada para utusannya yang mendahului kedatangan terang kemuliaannya itu. Pada zaman dahulu kala, Allah bersabda kepada nenek moyang kita dalam berbagai bentuk dan cara dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia bersabda kepada kita dengan perantaraan Sang Anak yang datang daripadanya, yaitu Sang Anak yang telah ditentukan untuk menjadi ahli waris dari segala sesuatunya. Melalui Dia jugalah Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah, perwujudan yang sempurna dari zat Allah. Dialah yang menopang segala sesuatunya dengan kuasa sabdanya. Dia pula lah yang kemudian duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, setelah Ia menghapus dosa-dosa manusia. Tetapi dunia terkejut karena mereka tidak menyangka jika janji firman Allah sebelumnya ternyata digenapi. Kejutan dialami karena manusia terbiasa mempercayai berita dusta dan tidak mau percaya kepada berita benar. Perasaan terkejut juga dialami oleh para pengikut Isa, padahal Isa sendiri sudah berbicara berulang kali kepada mereka demikian. "Inilah yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Aku berkata bahwa semua yang telah tertulis mengenai aku harus digenapi, baik dalam kitab suci Taurat yang disampaikan melalui Musa, dalam kitab tulisan nabi-nabi, dan dalam kitab Zabur." Lalu Ia membuat pikiran mereka menjadi terang, sehingga mereka dapat mengerti isi kitab suci. Kemudian Ia bersabda kepada mereka, "Telah tertulis, Al-Masih harus mati, tetapi Ia akan hidup lagi pada hari yang ketiga." Terkejut karena mengira hal itu baru dan mendadak, padahal Isa telah berbicara berulang kali kepada mereka. Demikian juga sampai kepada kita sekarang ini. Setiap kita hendaknya menyadari bahwa meskipun kita sudah tahu dan yakin dengan kebenaran Allah, tetapi mengulang dengan berbagai kata itu sangat penting. Mengapa? Karena kita cepat sekali beralih fokus ketika ada tema berita lain yang menyusup dalam pikiran kita. Tema berita lain itulah yang membuat manusia kehilangan kepercayaan kepada kebenaran Allah. Itu sebabnya meskipun Isa telah menetapkan tema berita dan ajarannya kepada para pengikutnya selama kurang lebih 3 tahun perihal Injil Kerajaan Allah, tetapi Ia masih mengulanginya lagi kepada mereka setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Kepada mereka itulah Isa menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan selama 40 hari melalui berbagai cara, berulang kali Ia menunjukkan kepada mereka dengan jelas bahwa Ia hidup dan Ia berbicara dengan mereka mengenai Kerajaan Allah. Masalah besar manusia adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terjadi karena telinga yang berat mendengar kepada kebenaran. Telah disabdakan demikian, "Tetapi berbahagialah kamu karena matamu melihat dan telingamu mendengar." Kita yang sudah ada di dalam Al-Masih sepatutnya sudah memperoleh telinga yang menyukai Injil dan hati yang diterangi karena kebenaran yang kita terima.
Dewasa ini, dunia lebih menyukai yang instan dan generasi ini tidak lagi tertarik kepada proses yang harus dilalui menurut jalan Allah. Sehingga mereka cenderung membuat aturan bagi diri mereka sendiri dan kelompoknya tanpa telinga yang terbuka bagi Injil dan hati yang diterangi oleh Ruh Allah. Namun demikian, orang-orang yang hendak dipanggil oleh Allah masih tersebar di berbagai tempat dan mereka perlu ditemukan. Karena itu, Allah telah menetapkan orang-orang pilihannya menjadi utusan kepada mereka yang masih terhilang, agar mereka dapat mendengar tentang terang yang sudah datang dari Allah itu. Tetapi bagaimana mereka dapat mendengar kalau tidak ada orang-orang yang mengabarkan tentang Dia kepada mereka? Bagaimana orang-orang dapat mengabarkan tentang Dia kalau mereka tidak diutus? Masih ada banyak pertanyaan lanjutan mengenai cara menggembalakan jemaat dan umat pilihan Allah, cara mempersatukan orang percaya dari berbagai tempat dan latar belakang, termasuk cara menemukan orang-orang yang dipercaya yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menggembalakan umatnya. Tanpa jawaban yang pasti dari setiap pertanyaan tersebut di atas, justru telah menimbulkan kekerasan di antara umat Allah seperti telah disabdakan. Sejak kedatangan Yahya hingga sekarang ini, kerajaan surga menjadi sasaran tindakan kekerasan dan orang-orang yang bertindak demikian itu berusaha menguasainya. Di bagian lain ditulis demikian, hukum Taurat dan tulisan para nabi berlaku sampai pada masa Yahya. Sejak kehadiran Yahya, kerajaan Allah diberitakan kemana-mana dan setiap orang berusaha keras untuk masuk ke dalamnya. Untuk itu, telekonferensi Bank Injil kembali hadir dalam tema khusus, proses pembimbingan lengkap dari orang percaya menjadi abdi yang dapat dipercaya. Tema khusus ini telah diuji dan dipresentasikan sejak tahun 2015 dan saudara-saudara yang teruji di dalamnya akan menjadi saksi yang hidup selama telekonferensi besar ini berlangsung. Kita menyebutnya telekonferensi besar karena periode pertemuannya menghabiskan waktu sebanyak 50 kali. Jika saudara adalah orang yang menginginkan proses pelatihan dan pemuridan lengkap, maka telekonferensi ini adalah hadiah bagi saudara. Bagi saudara-saudara yang sudah mendapatkan berkah dari beberapa telekonferensi sebelumnya, teruskanlah undangan ini kepada orang-orang yang terbuka bagi kerajaan Allah. Dapat dipastikan bahwa setiap peserta yang terpanggil menurut jalan Allah akan mengalami pemulihan dan memuliakan Allah apabila mereka dapat bertahan sampai akhir. Salam.